Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan sunnah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah hafizakumullahu taala. Ada sebuah pertanyaan kepada kita berkaitan dengan zikir berjamaah. Apakah zikir berjamaah ini adalah sunnah ataukah perkara yang mengada-ngada atau perkara bid'ah? Ayyuhal ikhwah hafizakumullahu taala, tentunya kita di dalam melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan masalah ibadah, maka kita harus mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita ittiba wala kita ittiba, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ibtida', dan kita tidak melakukan bid'ah. Artinya perkara-perkara yang mengada-ngada, yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah hafizakumullahu taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu hari kami itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Faja'ala an-nasu yajharuna bit takbir. Kemudian orang-orang itu mengeraskan takbir mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya, ayyuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, kalian lembutkanlah zikir kalian itu, takbir kalian itu untuk diri kalian sendiri. Untuk diri kalian sendiri. Innakum laisa tad'una al-asamma wala ghaiban. Innakum laisa tad'una, kalian ini tidak berdoa, tidak meminta, tidak berzikir kepada yang tidak mendengar, wala ghaiban, dan juga tidak kalian meminta ini kepada sesuatu yang tidak ada, ghaib. Innakum laisa tad'una as-samma wala ghaiban. Innakum tad'una, sesungguhnya kalian ini meminta, berdoa, berzikir, sami'an qariban, yang maha mendengar lagi maha dekat dengan kalian. Ayyuhal ikhwah hafizakumullahu taala. Kemudian Nabi mengatakan, wa huwa ma'akum, dan Allah itu bersama kalian. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha dekat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah juz yang kedua, wa idza sa'alaka ibadi anni, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku itu bertanya ya tentang aku, anni, tentangku, fa inni qarib, katakan sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa seorang yang berdoa apabila dia berdoa. Artinya di sini Allah maha dekat, maka lembutkan suara kita. Allah maha dekat, maka lembutkan suara kita. Karena kata Al-Imam An-Nawawi, ketika kita mengeraskan suara kita, mengeraskan zikir kita, kata beliau, innama yaf'aluhu li bu'din,
Ini hanya dilaksanakan, ini hanya dilakukan oleh seseorang kepada sesuatu yang jauh. Kepada sesuatu yang jauh. Man yukhatibuhu, siapa yang dia seru kepadanya. Liyasma'uhu, agar orang yang dia seru teriak itu, panggil itu, mendengarnya. Wa antum tad'un Allah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan, sedangkan kalian ini minta kepada Allah. Artinya Allah Maha dekat. Maka lembutkan suara kalian. Sebagaimana ketika beliau menjelaskan kata irba'u dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan irba'u di sini, irba'u dengan hamzah wasal dengan fathah ba. Irba'u yaitu irfaqu, kata beliau. Irfaqu yaitu lembutkan. Lembutkan suara kita. Bi'anfusikum, kata beliau. Irfaqu bi'anfusikum. Yaitu lembutkan untuk diri kalian sendiri. Wakhfidu aswatakum, dan turunkan suara kalian. Turunkan suara kalian. Oleh karenanya, ayuhal ikhwah hafizakumullah, kita lembutkan suara kita. Kita para ulama, ini adalah sebuah adab. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berteriak-teriak. Coba kita beri sebuah contoh. Ada seorang pengemis meminta sesuatu. Apakah pengemis tersebut ketika orang dekat dengannya, dia akan meminta dengan suara yang kasar? Suara yang keras? Tentunya tidak. Dia akan melembutkan suaranya. Dia akan memelankan suaranya. Karena dia tahu orang yang ada di hadapannya. Dengan belas kasihan daripada orang itu, disebabkan belas kasihan yang datang kepadanya dari orang tersebut disebabkan karena adab yang dia jaga. Dengan melembutkan suara. Mas, dan sebagainya. Tidak berteriak-teriak. Tidak mengeraskan suara. Sampai orang tersebut, seperti kita memanggil orang-orang yang jauh. Oleh karenanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan bahwasanya zikir yang sesuai sunnah, yaitu adalah sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitabnya Al-Um, ketika beliau mengatakan wakhtaru lil imami wal ma'mum, dan terpilih untuk imam dan makmum itu ayyadhkurallah, hendaklah mereka ini berzikir kepada Allah, mereka berdua berzikir kepada Allah. Ba'dal insirafi minas salati, setelah mereka itu selesai daripada salat mereka. Ba'dal insirafi minas salati. Wa yukhfiyani dzikra, dan hendaklah mereka berdua itu menyembunyikan zikir mereka. Menyembunyikan zikir mereka. Tidak menjaharkan. Oleh karenanya di sini ayyuhal ikhwah hafizakumullah taala. Di sini menurut mazhab Syafi'i, zikir itu adalah disirkan. Hukum asal zikir dalam mazhab Syafi'i adalah disirkan, bukan dijaharkan. Illa ayyakuna imaman, kecuali jika seseorang itu imam. Seseorang itu menjadi imam. Ya, yajib ayu ta'allama minhu. Yang wajib orang itu belajari dari dia, pelajari zikir yang syar'i daripada dia. Makanya di sini boleh dia keraskan. Oleh karenanya Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim beliau mengatakan, boleh kita mengeraskan ketika ada hajat. Indal hajah, ketika ada hajat. Hajat salah satunya yaitu yang ditetapkan dengan syar'i. Seperti kita berhaji, bertalbiyah, maka di sini kita boleh mengeraskan. Kemudian seorang imam mengajarkan kepada makmum, maka boleh dikeraskan. Tapi itu pun tidak sampai mengganggu orang, ada syaratnya. Tidak mengganggu orang yang sedang sholat berjamaah, sedang masbuk daripada sholat. Orang masbuk, kemudian dia berdiri untuk menyempurnakan sholatnya, maka di sini ya jangan sampai mengganggu dia. Artinya imam harus melihat kondisi, tidak boleh sampai mengganggu orang. Ini syaratnya. Ayuhal ikhwah hafizakumullahu taala, ya. Oleh karenanya di sini ada pelurusan terhadap orang-orang yang berzikir menggunakan mic, sampai terganggu orang-orang yang masbuk, orang-orang yang terlambat, atau orang-orang yang baru datang untuk salat. Ayuhal ikhwah hafizakumullahu taala, maka di sini kalau wa yukhfiyani, mereka harus menyembunyikan zikir mereka, maka di sini artinya imam dan makmum tidak berjamaah. Artinya masing-masing berzikir. Begitu juga bagi imam. Ya, maka diperkecualikan saja bagi imam, bukan untuk makmum. Diperkecualikan untuk imam untuk menjaharkan sedikit indal hajah. Ya, menjaharkan sedikit indal hajah untuk mengajari kepada orang, dan bukan dipimpin oleh imam dengan satu suara lalu berjamaah bersama-sama. Ini tidak. Ini menyalahi sunnah. Oleh karenanya zikir seperti ini, zikir jamaah seperti ini tidak ada sunnahnya. Ya, ayyuhal ikhwah hafizakumullah, artinya dia bukan perkara yang dia bukan perkara yang sunnah atau perkara yang sesuai dengan syariat, tetapi dia perkara yang bid'ah, yang menyelisih sunnah, menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyuhal ikhwah hafizakumullah,
Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya fa innallaha azza wa jalla yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala tajharu bi salatika wala tukhafit biha, jangan engkau menjaharkan doamu, jangan pula engkau menyembunyikannya. Kata beliau, la tajhar la tarfa, la tajhar itu la tarfa, jangan kamu tinggikan mengangkat suaramu. Artinya kalau berdoa itu zikir, kalau zikir belum tentu doa. Wala tajharu bi salatika, artinya jangan kamu menjaharkan salatmu, menjaharkan zikirmu. Wala tukhafit biha, jangan pula engkau menyembunyikan zikirmu hatta la tasma' nafsuk, sampai dirimu itu sendiri tidak bisa mendengarnya. Artinya sampai orang diam gitu. Tidak, ini tidak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah adalah lisan tetap bergerak sambil kita mendengarkan zikir kita sendiri, bukan memperdengarkan untuk orang lain. Makmum tidak boleh perdengarkan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Sedangkan imam boleh dia menjaharkan, mendengarkan untuk makmum agar supaya mereka mengambil iktibar pelajaran tentang zikir yang sesuai sunnah. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah, semoga penjelasan yang singkat ini menjadi bermanfaat bagi kita dan menjadi sebuah pengetahuan bagi kita bahwasanya zikir yang sesuai sunnah adalah dengan dipelankan suara kita untuk kita sendiri dan diperkecualikan bagi imam. Kalau imam ingin mengajarkan kepada orang, maka dia boleh mengangkat sedikit. Akan tetapi itu pun ada syaratnya. Jangan sampai dia mengganggu orang-orang yang sedang salat ketika berzikir. Tidak seperti sekarang. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah ta'ala. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua sebagaimana yang Anda bilang tadi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dalam urusan kita semua dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.